muter-muter lokasi, muter-muter, nggak nemu. Lagi-lagi udah disetting, lampu udah dinyalain, kamera mati. Listrik seluruh tempat wisata itu yang dimana keluarga saya ada di situ beserta saudara-saudara saya, ini tiba-tiba mati. Tuk 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 tuk. Akhirnya security itu menjelaskan. Nah ini untuk edukasi juga, makanya pada saat kejadian itu saya juga mendengarkan dengan seksama. Security itu menceritakan per detailnya seperti apa, ternyata Sindoro Sumbing sikat pintu, sikat pintu, sikat pintu, sikat pintu. Sikat pintu. daun pohon itu berubah. Ini hampir kayak kuntilanak, berlumur darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Yang baru gabung silakan juga ngasih nama di kolom komentar. Jangan lupa sertakan kotanya gitu. Siapa tahu saya datang ke tempat kalian dan kita bisa berjumpa. Ini dalam kondisi kita ini udah nggak canggung lagi gitu. Nah, pastikan perabsenan ini udah beres ya. Nah, cerita kali ini ya, ini karena dari kemarin kan banyak sekali yang kirim ke DM, Mas kapan tayang, Mas ada apa sebenarnya, Mas gimana, ada apa. Nah, spesial sekali untuk kisah kali ini kisah yang dialami oleh saya pribadi dan keluarga saya. Jadi kemarin sempat kita ini nggak tayang-tayang karena memang ada kendala di YouTube gitu kan ya. Untungnya ini sudah bisa teratasi, akan tetapi pada saat proses mengatasi kendala tersebut, kita ini ada gangguan yang menurut saya ini, loh kok jadi nggak masuk akal gitu. Jadi pada saat itu saya dan keluarga berlibur ke Kledung Park yang ada di Wonosobo, di mana tempat tersebut ini diapit dua gunung, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Nah ini ada kejadian yang aneh di situ. Dan saya bersyukur, alhamdulillah kita bisa pulang dengan selamat. Karena kondisinya sangat mengerikan sekali. Benar-benar mengerikan sekali. Seperti apa sih Mas ceritanya gitu kan. Kalian penasaran seperti apa ceritanya? Ya, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Di sini tidak ada yang disamarkan posisinya. Ini memang saat ada banyak kendala di RAW ini jarang tayang, Yoska Official pun jarang tayang gitu kan ya.
ini kita lagi ngakalin beserta seluruh tim, ikut memikirkan ini gimana kok nggak bisa tayang, ini lewat jalur ini kok nggak bisa, ini dari kendala ini kok nggak bisa, gitu. Saya mau ucapkan juga terima kasih buat Mbak Aling Nini, gitu, yang ikut serta membantu akhirnya Raw bisa tayang kembali. Saya mengucapkan terima kasih. Di sini, pada saat kredit seperti itu, memang ada agenda, ini setahun sekali, ini keluarga saya yang ada di Semarang ini mengadakan kumpul-kumpul gitu. Jadi kayak semacam halal bihalal, tapi memang diadakannya ini tidak di habis lebaran. Acara kumpul-kumpul yang diadakan di sebuah tempat. Lokasinya ini ada di Kledung Park. Kesepakatan saudara-saudara ini memilih tempatnya, ini lokasinya ada di Kledung Park, yaitu di Wonosobo tepatnya. Ini ada sedikit cuplikan, ini Kledung Park ini seperti apa, monggo silakan buat teman-teman yang pengen menikmati suasana sejuknya alam di situ, di apit dua gunung, ini dia Wonosobo. Nah, ada di dua gunung, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Nah, kami ini berada di tengah-tengahnya. Oke? Pada saat itu, ini awal pertama kalinya saya memutuskan tidak bisa ikut. Di grup WhatsApp ini saya disuruh ikut kan dari keluarga. Pokoknya Mas Dodo ikut. Masa iya sih harus syuting terus? Sekalilah libur buat kita. Ayo kita kumpul-kumpul. Keluarga yang ada di Semarang ini menginginkan saya ikut. Nah, karena kita ini di yang paling jauh gitu kan ya. Ini yang menjadikan saya ini was-was. Yang pertama, pikiran saya ini masih di YouTube. Ini kenapa kok susah untuk tayang? Ya kan, terus saya nggak tega untuk meninggalkan tim. Sementara di sisi lain keluarga saya ini yang ada di Semarang ini mengatakan, lah ini kan setahun sekali, masa iya sih nggak ikut, ayo lah Mas, ikutlah, ayo lah. Nah, inilah saya bimbang. Saya mengatakan kepada ibu, Bu gini aja Bu, ini sudah dinanti subscriber, harus tayang. Jadi lebih baik saya ikut untuk mengatasi YouTube ini. Ibu ini berangkat sama Kori dan Alif. Kori dan Alif ini saudara saya. Memang dari rumah ini diikut sertakan gitu. Kori ini drivernya. Ini Mas Kori juga ada di sini. Ya. Selamat pagi Mas Kori. Selamat pagi Mas Kori juga ada di sini. Pada saat itu, ini malam harinya besok mau berangkat, saya bilang ke ibu, Bu, kayaknya nggak bisa Ibu. Susah kalau dipaksain. Ayo Ale. Itu di grup WhatsApp itu udah banyak banget orang yang pengen kamu ikut. Kalau nggak ada kamu nggak rame. Memang. Jadi ketika ada saya kayak gitu kan mungkin mereka berharap saya bisa menghibur, nyanyi-nyanyi atau apa, bakar-bakar api unggun gitu kan ya. Terus kita bikin game atau apa. Mereka berharapnya seperti itu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi saya melihat tim saya dengan gigih di depan layar komputer ini, di otak-atik apalagi nih yang harus dibayar, apalagi. Nah kan seperti itu gitu kan ya. Ini yang menjadikan saya ini dilema. Ya ampun, iya ya, ikut nggak. Hingga pada akhirnya, tepat jam 5 subuh, saya ini membangunkan ibu. Sholat bersama, dan setelah sholat saya ini ngomong sama ibu, Bu, yaudah pagi ini Dodo ikut. Yang awalnya nggak ikut, ini saya mengutarakan kepada ibu bahwa saya jadi ikut. Karena apa? Anak-anak tim ini ngomong sama saya, udahlah Mas, ikut aja. Biarkan ini kita urus. Yang penting Mas Dodo bisa ketemu sama keluarga, kumpul keluarga sekalian refreshing. Dari kemarin benar-benar penat sekali. Saya akhirnya mengiyakan. Nah, saya bilang ke ibu bahwa, Bu, jangan bilang dulu sama keluarga Semarang. Untuk kejutan aja kalau saya ini ikut. Dah, gitu kan ya. Oke, kita berangkat jam 6 pagi. Saya mengatakan seperti itu. Oke Bu, kita berangkat jam 6 pagi. Tapi ternyata, jam 6 pagi, saya melihat anak-anak ini belum pada tidur. Masih di depan komputer, masih ngotak-ngatik. Nggak tega. Ya ampun, mereka ini masih berjuang. Masa iya aku tinggalin? Bu, bisa diundur lagi nggak Bu? Kita berangkatnya jam 10. Ini part 2 harus tayang gitu kan. Jadi kan ada tayangan part 2 itu ya kan. Part 2 apa ini Mas? Nah, buat yang belum nonton, ini tayangannya. Nah, monggo silakan kalian nonton ini. Jadi di video ini perjuangannya benar-benar berat. Di video tayangan ini gitu. Saya lebih mementingkan subscriber agar bisa menikmati gitu. Pada saat itu, ini anak-anak tim mengatakan bahwa semua baik-baik saja Mas, udah tenang aja. Mereka ini kayak ngasih support, udah nggak usah kepikiran Mas. Tapi saya tidak bisa dibohongi gitu. Anak-anak tim ini kayak kelihatan yang belum tidur. Terus mereka ini benar-benar berkaca-kaca matanya. Mereka ini masih kepikiran fokus kepada layar komputer masing-masing. Udah, sekarang gini aja. Kita undur jam 10. Diundur nih sampai jam 10. Ternyata jam 10 pagi pun
mereka belum tidur, mereka ini masih gelimpungan, masih saling menanyakan ini harusnya gini, lah ini gini. Mereka masih seperti itu dan saya melihatnya, ini yang membuat saya ini nggak tega. Ikut nggak ya? Ikut acara keluarga saya nggak ya? Kepikiran kan? Nah, hingga pada akhirnya saya bilang ke ibu lagi, Bu, diundur jam 12 siang gimana kira-kira? Setelah sholat duhur. Ya udah nggak apa-apa, tak ngomong dulu sama keluarga Semarang, siapa tahu nunggu. Oh ya wis. Yang penting kan acaranya nanti malamnya gitu. Saya pikir kita perjalanan mungkin 4 jam sampai sana. Saya pikir seperti itu gitu kan. Masih keburu lah. Nah, ternyata habis duhur pun ini channel YouTube kita ini masih nggak bisa diakalin. Udah sempet bisa nggak bisa lagi. Udah sempet bisa nggak bisa lagi. Ini ada apa sih? Saya anggap ini yang masih normal-normal wajar aja. Ini kesalahan teknis, ya kan? Nggak ada mistis-mistisnya. Saya anggap seperti itu. Oke, hingga pada akhirnya tim memutuskan karena mereka juga kelelahan. Oke, nanti jam 2 tetap tayang. Itu jam 2 tetap tayang dan Mas Dodo harus tetap ikut sama keluarga karena keluarga sudah berharap, kata salah satu tim saya. Nah, akhirnya jam 2 pun kami berangkat. Pada saat itu akhirnya tayang, kami pun berangkat. Di sini yang berangkat ini ada saya, ya, ada Kori ini yang bawa mobil, ini Mas Kori ada di sini. Terus ada ibu, ada adiknya ibu dan keluarga. Ini total yang ada di dalam mobil ini berarti berapa Mas Kori? 8. Ada 8 orang. 4 perempuan, ibu, terus tante saya, terus kedua anak tante saya ini perempuan semua nih dua-duanya. Masih kecil-kecil gitu. Kita jalan, tidak ada masalah sama sekali. Saat itu teman-teman yang ada di tim saya ini kan kita punya grup gitu kan ya. Mas udah aman kok, udah tayang part 1. Kemarin kan kalian ini nonton di part 1 ini agak kesiangan kan. Itu kenapa? Karena di balik itu ada keringat yang terus-menerus mengucur untuk upload video ini kok susah banget gitu. Singkat cerita, kita ini langsung ngisi bensin. Dari tempat saya menuju ke pom bensin ini kurang lebih setengah jam kali Mas Kori. Ke Wiradesa, yang pertama itu ya, ke Wiradesa. Ya, itu kita ini ngisi bensin. Pada saat kita ngisi bensin, saya bilang ke Kori, Mas Kori, ini bannya coba dicek. Kalau memang kurang angin ditambahi. Saya ini duduknya justru malah di tengah, karena di depan ini ada om saya. Tuh, ada adiknya ibu. Nah, setelah ngisi bensin, kita ini mampir ke tempat nitrogen untuk pengisian angin. Akan tetapi, orang yang jaga ini mengatakan, Mas, maaf, ini bocor halus ini Mas. Ini ya masih bisa bertahan, cuma alangkah baiknya diganti. Nah pada saat itu, Kori karena tahu kalau ini Mas Dodo kalau saya bilangin kayak gini nanti panik, terus keluarga nanti panik, ini alangkah baiknya gimana ya? Kori ini mencoba untuk berembuk sama yang jaga nitrogen tadi. Ternyata ini masih bisa dijalankan, ini bisa sampai Limpung Mas kurang lebih. Oh ya udah, berarti sembari kita perjalanan menuju tujuan, kita sambil nyari toko ban. Anehnya, sepanjang perjalanan yang biasanya kita lihat kiri kanan ada toko ban gitu kan ya, ada apa segala macam gitu. Ini kayak kita ini tiba-tiba dilupakan dengan tujuan kita. Tujuan kita mau membeli ban ini kayak kita dilupakan. Saya tiba-tiba tertidur karena saking ngantuknya belum tidur gitu kan ya. Alif yang ada di samping saya juga tidur, ibu yang di samping saya juga tidur, dan hanya Kori yang megang kendali mobil itu tadi. Akan tetapi nggak tahu kenapa Kori ini juga sama, nggak kepikiran apa mampir dulu beli ban. Pikirnya Kori ini masih cukup nih, masih keburu kok. Nantilah kesana belinya, nantilah di sana, nantilah di sana. Hingga pada akhirnya ini sampai Limpung. Jadi udah berapa jam sudah? Kurang lebih ini daerah tinggi ya, dataran tinggi udah. Kiri kanan ini juga sudah sedikit rumah dan ada pom bensin, dan pom bensin pun sudah jarang. Saat itu kita niatnya mau ngisi angin lagi. Agar apa? Agar bisa bertahan lagi dan ketemu toko ban. Pada saat itu, penjaga nitrogen yang ada di pom bensin yang kedua kita berhenti itu tadi mengatakan, Mas, kalau memang ada serepnya, mending diganti serepnya. Jangan dipaksakan. Yaudah Ri, kita ambil ban serepnya, dipasang lah sama mereka. Setelah dipasang, mobil, ini jalan ini saya ngerasa gak nyaman. Wah, kok kayak gini ya jalannya ya?
Apa ini muatannya terlalu berlebihan atau gimana ya? Akan tetapi saya, Korik dan Mas Alif ini mencoba untuk tenang gitu. Karena di sini ada 4 perempuan. Takutnya kepikiran terus gimana gitu kan. Entah apa yang ada di pikiran kita juga nggak ngerti, atau kita ini lagi, kalau di tempat kita daerah ini kayak disirep ya. Disirep itu dimana kita ini tidak sadar. Yang awalnya kita mau beli ban, tahu-tahu kita ini memaksakan dengan ban cadangan. Ini sampai ke Kledung Park, ini sampai ke tujuan. Dan anehnya, kita sampai ke tujuan itu nggak semulus itu. Kita mengalami sebuah tragedi yang sampai sekarang saya masih trauma. Belum sampai ke Kledung Park, kita ini mau tabrakan. Dari bawah, ya kan? Ini udah kenceng karena kan ini dataran tinggi kan, mau naik gitu. Pada saat udah naik, ternyata tepat pada saat naik ini ada perempatan dari arah sebelah kanan gitu kan ya. Kita ini mau lurus dan Korik juga nggak ngerti kalau itu ada perempatan. Kita ini mau naik dengan gas kenceng karena kita posisinya dari bawah. Ternyata dari arah kanan ini ada jeep. Mereka juga rombongan keluarga juga. Ini mungkin kurang 5 cm. Untungnya Mas Korik ini nginjek di pas. Serak. Ini mobil kita jalan set. Nah ini dari arah sini nih. Mereka ini kencang juga nih. Set. Mereka ini landai dasar gitu loh. Landasannya ini dasar. Nah kita ini kan dari bawah otomatis gas kan kenceng. Set. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Setelah itu karena memang kabut sudah menebal, mau nggak mau kita meneruskan perjalanan sembari tetap mencari toko ban. Anehnya, ini nggak ketemu-ketemu. Kita udah browsing di internet, ini nggak ada. Lah kok nggak ada sih? Kok nggak ada yang buka? Kok semua tutup? Karena sampai sana ini udah kurang lebih habis maghrib kita sampai sana. Aduh, ini gimana ya? Yang penting kita nganterin keluarga dulu sampai sana. Nah, setelah keluarga ini udah diturunkan, termasuk ibu, om, tante, begitu juga dengan anak-anaknya, kita akhirnya sepakat, saya, Korik, dan Alif ini mencari toko ban. Nah, muter-muter di daerah Kledung kita nggak mendapatkan toko ban. Karena pada saat itu kabut menebal, kita akhirnya ini bawa mobil pelan-pelan. Ditambah kondisi macet. Nah karena kabut menebal ini yang menjadikan kita jaga jarak antara mobil satu dan mobil yang lain. Takutnya kenapa-napa karena ini rutenya di situ memang curam. Naik tanjakan, turunan, apa segala macam, tikungan tajam. Ini banyak, ini yang membuat kita pelan-pelan. Singkat cerita, sepanjang perjalanan kita nyari nggak ketemu. Dan ada yang mengatakan saat kita tanya sama orang itu mengatakan, "Mas coba telepon ini mas, saya punya temen kayak gini. Dia toko ban mas, siapa tahu mau buka." Nah ternyata dia ini tutup. Justru malah dia mengatakan, "Mas di situ nggak ada. Mau nggak mau mas harus turun ke Parakan." Sedangkan ke Parakan ini harus turun lagi, ini kurang lebih jangka waktunya ini 30 menit, setengah jam. Itu kalau lancar. Nah, ketika macet, berarti saya mikir, wah ini bisa 3 kali lipatnya. Macet soalnya, gitu kan. Nah, ya udahlah, daripada kita ini nggak dapat ban baru. Yang kita takutkan, nanti pas apa malam-malam atau pagi-pagi, keluarga dari Semarang ini minta jalan-jalan kemana, kita pindah lokasi, kita yang kebingungan. Karena ban kita ini nggak sehat. Nah, ada ibu-ibu gitu, ada ibu-ibu di mana memang mapnya ini ngarahnya ke tempat itu gitu. Ibunya mengatakan, "Mas dulu memang di sini toko ban, akan tetapi udah pindah mas." "Oh gitu bu, mas coba tanya yang sebelah sana. Ini nggak jauh dari situ, nanti mas tanya." Nah akhirnya kita tanya ke orang yang ditunjukkan oleh ibu tersebut. Sebuah bengkel ban, ini tapi khusus ban motor sayangnya. Nah, Alif saya suruh turun gitu kan. "Liv, kamu yang turun coba tanya." gitu. Alif pun tanya, "Mas ini toko ban mobil sebelah mana ya mas? Kita udah muter-muter nyari nggak ada." Kita posisinya ini udah muter-muter, kita nggak nemuin sampai kita ini hampir putus asa mas. "Masnya dari mana?" gitu kan. "Mas, kami ini dari Pemalang, kami dari Pekalongan." "Walah masih jauh perjalanan ya mas." "Iya mas." Nah keluarga kita kebetulan di Kledung Park mas. Kita ini mau menuju ke sana juga. Nah Alif akhirnya ditunjukkan, "Oh toko bannya ada di sana mas, barangkali belum tutup."
Posisinya ini saya lihat jam, ini kurang lebih jam 8 malam, jadi habis isya gitu. Nah, hingga pada akhirnya kita pun akhirnya menuju ke lokasi yang ditunjukkan sama toko ban motor tadi. Kita jalan ke lokasi tersebut. Dan alhamdulillahnya ternyata sudah ada pelangnya. Dari jarak jauhnya ini ada tulisan, kan? Di situ ada tulisan, ini pakai lampu juga. Ini menyediakan ban mobil gitu. Kita pun akhirnya melaju ke situ. Pada saat kita sampai ke depan toko itu, kita kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata ini memang kondisinya buka dan sedang ada tahlilan. Jadi pemilik dari toko tersebut ini meninggal dunia. Seorang bapak-bapak ini meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya. Nah, sebelum bapaknya meninggal ini sudah diserahkan kepada putranya. Saat itu juga kami ini kebingungan. Lah, ini masih ada orang ngaji. Kami bingung kan? Nggak mungkin kita ini minta tolong atau apa gitu kan. Karena kami terlihat kebingungan dan kita bertiga ini udah keluar dari situ. Kami akhirnya ini berdiri di depan mobil. Ada salah satu orang, ini mungkin dari keluarga mereka ini nyamperin kita. Mas, kok kayak kelihatan kebingungan mau apa ya mas? Apa mau ikut pengajian? Nah ini kita taunya bapak itu meninggal ini dari orang tersebut. Ini toko ban kan mas? Iya mas, tapi bapaknya ini udah meninggal. Nah masnya ini dari keluarga atau gimana? Oh bukan mas, jadi kami ini mau ganti ban. Oh ya udah, sebentar saya panggilin dulu anaknya. Nah anaknya ini datang, gitu anaknya datang dan menanyakan kami, gimana mas? Nah akhirnya saya pun menjelaskan, karena memang kami ini udah muter-muter lama, jadi ya terpaksa. Sebenarnya kita nggak mau ngerepotin, jadi terpaksa kita menceritakan kendala kita. Setelah kita menceritakan, anak dari pemilik toko itu, yang bapaknya ini meninggal, ini mengatakan, udah mas nggak apa-apa, ayo mas coba kita ganti bannya. Diambilinlah ban tersebut. Bannya ini masih baru. Saat ban ini dipasang, ya, ban ini dipasang, diisi angin. Sebelum dipasang ke mobil, ini kan dicek dulu nih, direndam di air, gitu kan ya. Saat direndam di air, ini udah bener-bener beres, nggak ada kendala. Ban ini sama sekali nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya gelembung-gelembung air yang keluar dari ban. Ini nggak ada. Oh aman mas, udah. Ya udah kita pasang, dipasang. Posisi pengajian sedang berjalan. Kita lagi masang. Pada saat memasang, ini yang pertama janggal. Ini kan buat masang skrup-skrupnya ini kan menggunakan kunci gitu kan ya, kunci yang besar dari besi gitu ya. Ini tiba-tiba saat untuk memutar baut-baut tadi, ini kunci tersebut patah yang terbuat dari besi. Plak! Kok bisa patah mas? Iya mas. Sebentar ya mas. Dia terlihat gugup. Ngambil kunci yang lain gitu kan, dipasang. Bisa. Udah mas, monggo silakan. Ya udah ini berapa mas? Nah udah kan. Setelah saya bayar, ternyata ketika dongkrak ini dicopot, dilepas gitu ya, ini ban tiba-tiba kempes lagi, padahal ini ban baru. Nah, mas kok kempes lagi mas? Lah iya mas, terpaksa dicopot kembali kan, dicek lagi, diisi angin lagi, setelah itu direndam lagi, dipasang lagi, dan pas dipasang kempes lagi yang kedua kalinya. Sampai ketiga kali seperti itu terus hingga pada akhirnya saya mengatakan mas cukup mas, udah. Gini, masnya ini kan putra dari bapak yang pemilik toko ini toh. Nah sedangkan bapak ini sedang di ngajiin sama tetangga-tetangga. Mungkin masnya ini harus ikut pengajian itu mas. Nah kami juga ikut pengajian, gak apa-apa toh mas, mendoakan bapak. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajak Alif dan Kori ini ikut pengajian tersebut. Walaupun kami ini gak kenal, kami benar-benar gak kenal, kami gak ngerti, kami gak tahu, di kisah sebelumnya kami gak pernah berjumpa mereka. Akhirnya kita ini ikut ngaji di situ sampai benar-benar pengajian selesai. Sedangkan telepon berdering terus dari ibu, dari keluarga. Kok belum sampai-sampai? Katanya ganti ban kok lama banget. Ini sampai 2 jaman. Setelah pengajian selesai, barulah ya kan kita kembali lagi fokus untuk membetulkan ban. Pada saat ban dipasang kembali, barulah sudah tidak kempes lagi. Kan aneh. Kok bisa seperti ini?
Hanya diisi angin, pasang kempes lagi, diisi angin lagi, pasang kempes lagi. Kita tinggal ngaji, setelah selesai ngaji kita pasang kembali, ban tersebut tidak kempes lagi. Aneh. Ini kita pas di situ kita bingung ya, Rik ya. Bingung. Kori, Alif ini semua bingung kok bisa. Ya mungkin ini pertanda bahwa ya ikut pengajiannya dulu. Ini sedang ngaji kok kalian malah aktivitas gitu kan. Jadi ini juga ada edukasi juga di sini. Jadi saya akhirnya ngerti, oh kalau ada yang sedang seperti ini alangkah baiknya berhenti dahulu. Kita menghormati gitu kan. Nah, setelah ban ini sudah dipasang, baik, normal, semuanya aman, akhirnya barulah kita kembali lagi ke Gledung Park untuk menemui keluarga. Tidak ada masalah di situ. Nah, karena memang ini tujuannya ini silaturahmi, terus kumpul-kumpul keluarga, di mana ini agendanya ini 1 tahun sekali mengadakan acara seperti itu, gitu kan ya. Ini selain itu, saya Alif ini mengatakan, Mas, alangkah baiknya kita sekalian syuting. Nah, ada tayangannya juga kita syuting di situ. Oh iya juga, Alif, tapi nanti yo, kalau saudara-saudara saya ini udah pada tidur, udah pada istirahat. Nah, singkat cerita, kurang lebih jam 2 dini hari, saya memastikan saudara-saudara saya sudah tidur, udah istirahat, karena memang kan ada yang sepuh juga, ada bude, gitu kan, ada mbah, gitu kan. Ini kan mereka ini kan udah sepuh-sepuh semua. Ini saya nunggu mereka istirahat. Setelah mereka istirahat, kami bertiga, saya, Alif dan Kori, ini mencari tempat lokasi untuk syuting, gitu. Ini alangkah baiknya kita nyari untuk lokasi syuting nih. Kalau kita nggak ngerjain RAW, kita ngerjain Yoskai. Nah, yang pertama sebenarnya kita ada keniatan untuk syuting RAW, syuting yang horor gitu. Part 2 untuk tayangan selanjutnya gitu kan. Ini ternyata muter-muter lokasi, muter-muter nggak nemu. Lagi-lagi udah disetting, lampu udah dinyalain, kamera mati. Kita cari yang deket-deket. Mas, kalau deket sama tenda dan lain-lain yang ada kita ganggu saudara Mas Dudu, ini enaknya gimana? Aduh, gimana yo? Dah, kita mainnya ini nggak usah kenceng-kenceng. Saya bilang seperti itu. Pada saat semua sudah dicolokin nyala, kamera udah nyala, tes, audio segala macam udah masuk, udah Lip, berarti kita nggak usah kenceng-kenceng. Ada di tayangan itu. Gitu, ada di tayangan itu, nanti kalian saya kasih tahu linknya apa gitu kan, saya kasih tahu. Ini di Yoskai Official. Nah, pada saat kita mulai tag, ini baru berapa kali pembukaan, tiba-tiba listrik seluruh tempat wisata itu yang dimana keluarga saya ada di situ beserta saudara-saudara saya, ini tiba-tiba mati. Duk 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 duk. Dan ini berawal dari tempat saya. Akhirnya security yang ada di situ nyamperin saya. Ini ada apa, Mas? Ada apa? Gimana? Kok nggak izin? Saya pikir karena nggak begitu mengeluarkan alat yang begitu banyak. Ini izin kenapa? Karena kan kami sudah menyewa tempat itu. Ini kok bisa seperti ini gitu kan ya? Saya menjelaskan. Nah, security itu bilang, Mas, hati-hati kalau di sini. Harusnya permisi dulu, Mas. Alangkah baiknya permisi setelah itu diselesaikan. Tapi tolong, Mas, jangan sampai kelewat subuh. Lah, ini udah mau menjelang subuh posisinya. Makanya saat itu juga akhirnya kita mempercepat dan listrik kembali nyala. Saat itu memang security-nya ini ya, dia jongkok, dia ini menempelkan tangannya ke tanah, dia ini seperti meminta izin mungkin kepada bau rekso atau apa yang ada di situ, penghuni yang tak kasat mata. Saya pun ikut berdoa di situ. Hingga pada akhirnya podcast pun lancar. Akan tetapi di bagian part-part tertentu kita ini sempat ada kendala gitu. Dan saat itu akhirnya saya mengucapkan terima kasih sama security itu. Dan ini pun gugup. Ini cepet-cepetan sama suara azan gitu kan, takutnya masuk ke audio gitu kan ya. Cepet-cepetan sama sinar matahari gitu kan ya, muncul. Ini kan cepet-cepetan dengan kondisi seperti itu. Nanti kalau sinar matahari udah mulai muncul, ini kan jadi jelek. Backgroundnya atau apa tiba-tiba udah terang gitu kan jadi jelek. Ini yang menjadikan podcast kita saat itu ini banyak kendala saat itu. Yang menjadikan podcast kita banyak kendala. Tapi setelah minta maaf, saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, setelah itu security-nya pun ngomong, lain kali
kalau ada apa-apa mending ngomong mas. Jangan selonong-selonongan kayak gini. Iya mas, maafin saya. Pikir saya karena tempat tersebut ini sudah saya sewa, area itu kan berarti kan wah udah aman. Kita mau nyolokin apapun aman. Ternyata security-nya mengatakan kalau ada kegiatan lain, ini alangkah baiknya pamit, permisi. Ini bener, ada edukasi. Jangan main-main ini. Ya kan ini ada 2 gunung yang besar, Sindoro, Sumbing. Dan sejarah 2 gunung ini ternyata wow. Mengerikan sekali setelah saya mendengar cerita dari bapak security-nya tadi. Nah, pada saat itu security-nya ini menjelaskan, Mas, sampean tahu nggak? Sindoro Sumbing itu punya sejarah yang mengerikan. Itu kenapa saya ini melihat gerak-gerik kalian pada saat bikin konten, bikin video. Kami ikut kepikiran. Nah, pada saat itu Kori sama si Alif ini tiba-tiba langsung nanya, sejarahnya gimana toh Pak? Ini mereka berdua langsung nanya. Sejarah dari Sindoro Sumbing menurut penuturan warga, menurut orang-orang, dan sampai saya ini bisa jaga di sini, saya bisa tenang di sini karena saya ini menghormati leluhur. Sampai ngerti di sini itu. Akhirnya security itu menjelaskan. Nah ini untuk edukasi juga, makanya pada saat kejadian itu saya juga mendengarkan dengan seksama. Security itu menceritakan per detailnya seperti apa ternyata Sindoro Sumbing. Wow, sejarahnya seperti apa? Ini penjelasan dari bapak itu. Security itu menjelaskan bahwa 2 gunung itu ini dulunya untuk pertapaan para leluhur. Nah, masyarakat sekitar ini menghormati adat itu gitu. Jadi ketika di tempat-tempat yang tertentu mereka pun para warga sekitar ini masih menjunjung tinggi kebudayaan, menjunjung tinggi hormat kepada cerita sebelumnya gitu. Pada saat itu saya dan tim saya ini udah pamit, bismillah mau ngonten di sini gitu kan ya. Ini ternyata di mana tempat-tempat ngonten saya tadi ada banyak kendala, disitulah tempat-tempat keramat. Karena pikir saya, wah ini view-nya bagus. Oh ini view-nya bagus. Oh ini bagus nih. Ini horornya dapat. Oh ininya kayak gini dapat. Nah, kenapa banyak kendala? Ternyata tempat-tempat tadi ini unsur mistisnya ini besar. Nah itu kenapa security-nya ini melarang gitu. Tak hanya itu, security tersebut ini menuturkan jika 2 gunung itu, ini menurut penuturan warga ya, 2 gunung itu dulunya ini kakak adik. Nah mereka ini bertengkar, ini yang menjadikan ada jarak gitu, terbelah nih antara Gunung Sindoro dan Sumbing. Ada pula yang mengatakan ketika 2 gunung ini mengeluarkan asap secara bersamaan, ya, dan asap itu membentuk sebuah bentuk yang hampir sama. Menurut penuturan warga di situ, ini disampaikan oleh security, ternyata ini sedang marah-marahan. Mereka ini sedang adu kekuatan. Itulah yang terjadi. Saya sendiri sempat merasakan hal yang gak enak. Gak enaknya apa? Ini ketika saya mau podcast, ketika saya udah nyalain ini. Apa yang saya hafalkan, kiriman-kiriman cerita dari subscriber tiba-tiba hilang. Jadi tiba-tiba ngilang aja udah gitu. Mau saya hafalin, mau saya sampaikan gitu, wah kok lupa. Nah ditambah kejadian-kejadian janggal tadi. Nah itulah yang disampaikan oleh security yang ada di situ di Kledung Park. Nah paginya saya ini langsung ngumpul sama keluarga, ngumpul sama saudara. Kita ini senam pagi bersama ibu-ibu, bude saya gitu kan ya, bule saya, om saya. Seluruh keluarga ngumpul termasuk Mbak Anggita gitu kan ya. Ini ngumpul, ini ada yang kemarin nanya kan, Mbak Anggita ini siapa gitu kan. Anggita ini masih saudara saya, sepupu saya. Mbak Anggita juga ngumpul di situ. Ini kita mengadakan game senam seru-seruan. Gak ada masalah, sama sekali gak ada masalah. Akan tetapi ada keanehan. Anehnya apa? Mas Alif, dia awalnya ini tidur di mobil. Anehnya pada saat bangun udah kegiatan segala macam, yang namanya Mas Alif ini nggak ada.
Handphonenya di telepon ini nggak aktif. Dicari, muter. Alif kemana? Ini sampai kita ini mau pulang. Posisi udah jam 12 siang ya. Kita udah saling berpamitan segala macam. Alif juga belum ketemu. Ini bocah kemana? Akhirnya kita terpaksa kembali lagi untuk mencari Alif. Dan menghentikan saudara-saudara ini untuk pulang. Sebentar, jangan pulang dulu. Kita tunda pulang dulu, kita cari Alif di mana. Sedangkan ini keluarga ada yang kenal, ada yang enggak. Gitu kan, saudara-saudara ini kan, lah Alif itu yang mana dok? Dicari. Setelah saya ngasih unjuk foto, mereka ini kan bingung. Loh, Bude nggak lihat dok? Karena pada malam harinya, ini mereka jumpanya kan sebentar. Dan di situ juga nggak begitu terang. Untuk penerangan lampu itu nggak terang. Alif dicari. Ternyata Alif ini berada ini di dalam mobil dalam kondisi tidur. Sedangkan ini udah dari subuh. Harusnya dia ini udah kehabisan oksigen dan minta tolong, teriak-teriak kayak apa yang bisa ia lakukan. Saat kita membuka pintu, kita lagi mau nata barang, lah ini Alif. Dan dia masih tidur nyenyak. Padahal di dalam mobil itu udah kerasa panasnya minta ampun. Anehnya nggak kenapa-napa, dia biasa-biasa saja. Dan jarang sekali Alif ini tidur yang sepanjang itu. Dia ini orang yang tidurnya ini nggak selalu nyenyak gitu. Kalau ada apa-apa dia langsung langsung bangun gitu. Dia ini seperti itu. Setelah Alif ketemu, kita pun akhirnya berpamitan gitu kan. Kita berpamitan, saya juga mengutarakan rasa mohon maaf saya gitu kan terhadap saudara-saudara saya ini yang udah sama-sama nyari Alif gitu. Akhirnya kita baru pulang. Akan tapi pada saat kita mau menuju pulang, kita mau menuju ke Pekalongan, kita mau menuju ke Pemalang, kakak saya ini telepon. Kakak saya ini tinggal di Magelang gitu. Dek, lagi sampai mana? Mbak, maaf nggak bisa ikut. Oh ini mau jalan pulang mbak. Mampirlah sini ke Magelang, udah deket kok. Tinggal berapa jam lagi kalian udah sampai. Ayo mampir dulu. Nanti mbak bakalan masakin kesukaan kalian. Ini yang menjadikan kami satu mobil menunda kepulangan. Pikir saya, wah nanti kalau sampai Magelang, nanti kita bisa ngonten-ngonten lagi di sana. Ini kenapa? Saya ngadain, tolong absen ya, namanya siapa, kotanya di mana. Biar pas saya ketemu kalian, saya ini bisa podcast langsung di tempat kalian. Apa nggak enak coba gitu kan ya. Inilah gunanya absen. Itu maksud saya, kakaknya ini namanya siapa, kotanya di mana. Ini biar ketika saya mampir ke tempat kalian, saya langsung bisa podcast. Karena perlengkapan segala macam kita udah selalu bawa gitu. Nah, saya berpikir seperti itu. Kita lanjut ceritanya. Siapa tahu ketika nanti di tempat Mbak, ini ada view-view yang bagus untuk kita podcast. Itu akhirnya kita mampir ke tempatnya Mbak yang ada di Magelang, kakak saya kandung. Gitu. Mampirlah ke sana di Panca Arga 2, Komplek Akmil. Kita ini datang ke situ, ya kan, ngobrol-ngobrol segala macam. Nggak ada yang namanya, wah ini akan ada apa-apa ini. Nggak ada. Semua aman-aman saja. Singkat cerita, keesokan harinya kita udah mulai prepare untuk pulang. Gitu. Yang awalnya tadinya rencana kita mau podcast di sana, ini kita tiba-tiba happy aja gitu. Nantilah di rumah aja kayaknya kok. Kita harus menikmati suasana ini gitu kan. Yang namanya juga berlibur. Terus memang kita capek juga perjalanan yang begitu panjang. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk podcast nanti di rumah. Setelah itu kita pamitan. Kita ini keluar dari Magelang jam berapa Mas Kori? Dari Magelang dari tempatnya Mbak? Jam 9 malam ya? Kurang lebih jam 9 malam ya. Kita ini jalan pulang. Jalan pulang nih kita. Udah masuk mobil semua. Gitu kan, termasuk ibu, tante, terus kedua anaknya tante, termasuk om saya, ada Alif juga, ada Kori juga. Jalan. Ini untungnya saya ini sudah prepare untuk memasang ban gitu loh. Berarti kan kita juga masih punya serep. Kita masih punya ban cadangan yang tidak kenapa-napa, yang baik-baik saja. Aman kan pulang. Nah, jalan. Entah kenapa. Jadi Mas Kori, mau diceritain aja Mas Kori? Ceritain aja? Ceritain kata Mas Kori, oke. Nah, jadi Mas Kori, dia ini orang yang nggak ngantukan gitu, yang nggak gampang tidur atau apa, makanya dia ini dipastikan untuk jadi kapten driver ini, dia ini percaya diri. Entah kenapa, ini tiba-tiba dia ngerasa ngantuk.
saat itu kita berhenti di salah satu minimarket di Sukorejo, kita berhenti di situ. Om saya ikut berhenti, begitu juga dengan ibu. Om saya mengatakan, Ri, nanti lewatnya ini aja ya. Ibu saya pun sama, Ri, iya Ri, lewatnya sini aja. Nah, sebelumnya kita berangkat, ini kakak ipar saya, ini sudah mesenin Kori. Ri, nanti jangan lewat daerah Tersono, karena nanti kalau di daerah Tersono udah malam, ya, ini nggak bakalan ada kendaraan di situ. Nah, inilah kengerian daerah Tersono. Ini supir-supir travel kebanyakan aja ini nggak pernah lewat situ kecuali pagi atau siang. Tapi kalau malam ini jarang. Kakak ipar saya sudah mesenin seperti itu kepada Kori. Kori pun mengiyakan kan. Nah, ditambah pada saat kita berhenti di minimarket tadi, ini ibu saya begitu juga om saya ini sudah mengingatkan juga dengan hal yang sama. Jangan lewat Tersono. Pokoknya kita lewat jalur yang terang yang nanti tembusannya di Pantura ya Mas Kori gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Kori pun mengiyakan. Iya Bude, ya Om, iya. Nah, akhirnya kita kembali jalan. Akan tetapi, entah kenapa GPS Kori ini tiba-tiba mengarahkan arahnya ini justru malah ke Tersono terus. Bahkan Kori tidak melihat arah jalur lain selain jalur ke Tersono. Di mana jalur Tersono itu bisa dikatakan ini jalur yang wow sekali. Mungkin bagi teman-teman yang tinggal di situ di daerah Bawang ya Mas Kori, di daerah Bawang, Limpung, ini jalur di mana itu panjang banget, jarang ada rumah, kiri kanan hutan. Ini kalau malam jarang sekali kita ketemu dengan kendaraan papasan atau apa, nggak ada. Ini Kori tiba-tiba dibawa ke arah itu. Sedangkan ini udah dikasih tahu. Entah kenapa GPS Kori mengarahkan seperti itu. Selama perjalanan di hutan, ini ibu langsung was-was. Loh, kok Kori udah masuk ke jalur ini? Ibu ini tersadar ketika ibu ini kebangun. Jadi semua tidur, hanya Kori yang membawa mobil ini dia ngeh gitu kan ya. Tapi nggak tahu kenapa Kori ini nggak sadar kalau dia dibawa ke jalur tersebut. Ibu kebangun, ibu pun akhirnya mengingatkan Kori, Ri, kok kamu lewatnya sini, Le? Kamu sempat kaget kan, Ri? Ya sempat kaget. Iya Bude, kok lewat sini ya Bude? Ini mapnya seperti ini. Kori sempat bingung, gitu kan? Semua tegang suasana di situ. Yang dialami oleh saya pribadi nih ya, saya sendiri. Saya ini mau perjalanan sejauh apapun saya kuat. Kemarin sampai ke Banyuwangi, Bali, naik mobil atau apa, saya ini paling nyaman karena saya menikmati perjalanan gitu. Ketika ada suasana apa, saya pengen mengabadikan lewat foto atau apa, inilah saya gitu. Nah, entah kenapa pada saat itu saya tidur nyenyak, akan tetapi kenyenyakan saya ini gelisah gitu loh. Jadi menurut mereka yang di kiri kanan saya, ini melihatnya, saya ini gelimpungan, gelisah, akan tetapi saya ini merasa kayak nyenyak. Setelah saya dibangunin, berapa kali saya ini katanya ini ngigo atau apa, barulah saya bangun. Kamu kenapa tadi? Kamu kenapa? Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Nah, semenjak dibangunin itu, saya tidur yang awalnya nyenyak jadi gelisah. Nah, baru nih saya muncul gelisah. Lewat apa? Lewat perjalanan yang serem itu tadi, ya. Ini kok tiba-tiba badan saya ngerasa panas, padahal di situ di mobil ini kan ada AC gitu kan ya. Ini saya kayak gelisah. Saya muter kiri kanan. Ini bener-bener panas banget di pantat. Bener-bener bagian belakang ini kok panas banget. Duduk ini gak nyaman. Sampai saya ke bawah, ke atas, sampai saya ini menurunkan paha saya. Ya kan, saya ini duduknya ini sampai gak nempel sama kursi. Saya angkat dengan tangan saya. Ini berharap agar ya biar nyaman. Karena saya duduk di bagian tengah. Wah, tambah gelisah ini. Gak tahu kenapa, tiba-tiba saya tertidur lagi. Pada saat saya tertidur ya, saya udah gak tahu sekitaran, saya tidur, tiba-tiba ini ibu membangunkan saya. Dok, kamu kenapa? Kamu kenapa? Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bu. Dok, kamu tadi manggil Alep, awas, Alep, awas. Kata ibu seperti itu. Gitu. Nah, ada apa di mimpi saya? Saya gak berani cerita. Sebenarnya ada mimpi yang seram sekali. Saya gak berani cerita. Tak lama setelah itu, mobil terus melaju dan ada tikungan tajam di situ. Di mana tikungan tersebut ini udah langsung jurang. Pembatasnya hanya besi. Dan besi itu nggak begitu panjang, besi itu kecil, ya. Karena di situ kayak perbatasan ini, batasannya ini cuma besi. Nah, setelah tikungan itu langsung naik. Pada saat itu Kori sendiri, ini Kori di depan saya, Kori mengendarai mobil, dia ini terlalu ke kanan. Jadi pas mau belok mau ke atas, dia ini hampir nggak sampai. Dan dipastikan ketika Kori ini dia terlambat untuk mengontrol
sebagai driver gitu kan yang ngontrol keadaan tersebut ini dia terlambat, maka dipastikan kita ini akan masuk ke jurang. Dan ini real, saya melihat hal itu. Lah, kok kayak gini? Kan? Udah, kita jalan lagi. Entah kenapa tiba-tiba yang hawanya saya ini pengen mengabadikan kondisi di situ sekitar segala apa-apa. Ini hawanya ini hening yang membuat saya ini kembali tidur. Dan tepat setelah perjalanan ini ketemu di Pantura, ketemu jalur Pantura, ini barulah saya terbangun ketika seluruh penumpang yang ada di mobil ini langsung mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah udah ketemu Pantura. Barulah saya kebangun, lah udah Pantura tuh. Tak lama dari Pantura kita jalan, ini udah mau deket rumah. Justru malah ban yang tidak kenapa-napa, ban itu masih baru. Ban yang masih baru, ban yang udah kita beli, gak ada masalah kenapa-napa, tiba-tiba terbelah menjadi dua. Buar! Sobeknya ini sampai mau membelah menjadi dua. Ini tempat di Wiradesa, di mana perjalanan pertama kita mengisi nitrogen. Ini kan di pom bensin Wiradesa. Ini tidak jauh dari pom tersebut. Nah, ini tempatnya di depan IBC. Ini kita mengalami pecah ban, dan ban ini membelah menjadi dua. Kami bingung. Nah, pada saat itu, untungnya kemarin itu ada inisiatif untuk membeli ban. Ya kan? Berarti kan masih ada punya serep. Gitu kan. Nah, bayangkan kalau ban pecahnya itu ada di tengah hutan. Ini untungnya sudah di Pantura, di jalur yang dimana udah jalur utama. Udah banyak kendaraan berlalu lalang. Nah, pada saat mengganti ban, ini padahal ban baru kan ya, baru dibeli gitu, udah rusak. Diambil lagi lah ban cadangan, ya dipasang. Kori sama Alif, ini mereka berbisik. Sedangkan kita ini nunggu di pinggiran, kebetulan ada warung kopi di situ. Kita ngopi-ngopi di situ sebentar, sembari nunggu ban itu diganti. Kita juga bingung kok aneh ya kita di sini. Awalnya diam, ibu mendekati mereka berdua. Ayo kalian bisik-bisik apa? Ternyata ibu memperhatikan Kori dan Alif saling berbisik. Oh, gak apa-apa kok bu, gak apa-apa. Mereka ini ketakutan ketika ibu tanya seperti itu. Nah, ibu ini nanya, Alif, ibu lihat loh. Kamu itu pas di dalam perjalanan kamu ngomong sama Kori. Kamu pikir ibu tidur. Ibu itu walaupun tidur, ini ibu gak nyenyak, Le. Ibu lihat kamu bisik-bisik ke Kori. Sebenarnya ada apa? Nanti aja bu ceritanya di rumah. Loh, cerita aja sekarang gak apa-apa. Nanti aja bu. Nah, hingga pada akhirnya setelah ban itu diganti, kita pun pulang. Nah, kita pulang aman. Setelah sesampainya di rumah kita ngumpul. Kita cerita akhirnya. Kita semua cerita. Pengalaman yang dirasakan semua penumpang yang ada di dalam mobil ini. Ibu ini mempertanyakan satu persatu. Kori, Alif, sebenarnya ada apa? Barulah Alif cerita. Jadi gini bu, tadi itu, nah kita flashback. Kejadian apa yang dialami Mas Alif. Kita tarik mundur ceritanya. Jadi pada saat di tengah hutan, kiri kanan ini hutan, tepatnya di daerah Tresono, Mas Alif ini tiba-tiba bau anyir, bau obat luka. Dan ini persis banget baunya yang Mas Alif rasa ini kayak orang habis kecelakaan. Semua sontak langsung terdiam saat Alif menceritakan hal itu bu. Dan ini panjang banget Alif menciumnya bu. Mas Alif menceritain seperti itu. Mas Alif ini gak berani cerita ke siapapun. Karena apa? Katanya Mas Alif ini melihat saya ini tidur ini gelisah gitu kan ya. Mas Alif ini takut kalau wah ini kalau tak ceritain malah jadi berantakan. Nanti yang ada semua ketakutan. Tak hanya itu, kita juga takut akan begal. Karena satupun gak ada kendaraan yang berpapasan. Pada saat itu ya, ini Alif menceritakan kepada Kori apa yang ia rasakan. Rik, aku kok bau anyir. Ini ada Mas Korinya di sini. Kori pada saat itu hanya mengatakan, kamu bilang ya, hah? Iya. Tak lama kemudian, ini Kori membawa mobil, ini jadi kayak bener-bener gak tenang. Akan tetapi ini sudah terjadi ketika saya ini teriak-teriak, awas le, di dalam mimpi saya, gitu. Jadi saya mimpi duluan, baru Alif ini ngasih tahu ke Kori tentang apa yang ia rasakan.
bau menyengat anyir tadi. Nggak tahu kenapa Kori ini nggak tenang, dia bawa mobil. Berkali-kali ibu ini ngomong, Ri hati-hati, pelan-pelan aja Le, pelan-pelan aja Le. Dan tak lama kemudian ya, ini ada sesuatu terjadi di situ dan semua langsung terdiam. Kejadian apa? Ada sebuah kejadian yang ternyata kejadiannya ini bersangkutan dengan mimpi saya. Lah kok bisa? Gitu. Alep menceritakan semuanya. Ini keterangan dari Alep bahwa dia bau anyir segala macam. Flashback dari Alep ini selesai. Kita pindah ke Kori. Gitu. Ibu nanyain, kalau kamu gimana Ri? Ternyata pada saat Alif ini ngomong sama Kori, Ri, tadi kamu Ri bau angin enggak? Bau ini enggak? Kori kan hanya mengucap iya. Ternyata sebelum Alif ini mengatakan hal seperti itu, Kori ini udah tegang di berapa kilo sebelumnya. Karena apa? Kori dari kejauhan melihat ada sebuah daun, ini tepatnya ini kayak daun pisang, dia ini menjulur ke arah jalan. Kori pikir ini daun pisang yang dimana dia menjulur ke arah jalan yang belum disingkirkan mungkin ya sama warga atau apa gitu kan yang mau roboh. Ketika kendaraan ini mendekat, daun pohon itu berubah. Ini hampir kayak kuntilanak, berlumur darah. Ini daunnya itu, ini jadi kayak nggak kelihatan daun, justru malah kayak kain yang lusuh, putih kotor, ya. Ini ada rambutnya menjulur ke bawah dan seluruh muka sampai ke badan-badannya. Ini berlumur darah dan darah itu menyengat sekali baunya sampai Kori ini bisa menghirup bau darah tersebut. Tambah tercengang semua. Lah kok bisa ya? Wah, iseng lah saya. Ketika Kori cerita, saya iseng, saya coba lihat sebenarnya jalan di situ itu gimana sih? Nggak tahu kenapa internet pada malam itu kayak, wah ada, kok kayak gini ya? Oke. Setelah itu, barulah tante saya menceritakan, saya mencium aroma yang sangat menyengat, justru malah seperti orang yang mau dikebumikan, orang yang mau dimakamkan. Jadi tante saya yang duduk di belakang sama anak dua putrinya, ini mencium aroma kayak orang setelah dimandikan, jenazah setelah dimandikan yang mau dimakamkan. Baunya adem, dingin, dan anyir. Dan ini berkilo-kilo. Nggak cuma berapa meter gitu, nggak. Anehnya, ini kan seluruh mobil ini kan tertutup rapat. Bau itu sampai bisa masuk. Saya sendiri ini tidak mencium bau itu karena saya ini tidur dalam kondisi gelisah katanya. Yang mereka lihat. Setelah tante saya ini menceritakan apa yang dirasakan tante, barulah ibu saya menanyakan ke saya, terus kamu apa Le? Nah inilah yang bersangkutan dengan mereka semua. Dan pada akhirnya mereka, iya saya juga sama. Apa itu? Mimpi saya selama saya gelisah. Ini real. Awalnya saya ini pengen langsung cerita ketika berada di dalam mobil. Nah, kita tarik mundur apa yang saya rasakan saat itu. Ya. Saat itu di dalam mobil, saya ini tidur, saya nggak tahu sekitaran saya bagaimana. Saya melihat bahwa di dalam mobil itu justru malah yang mengendarai mobil itu sopirnya ini bukan Kori. Bawa mobil ini justru Mas Alif. Sedangkan Mas Alif ini untuk membawa mobil ini bisa dikatakan nggak tenang gitu kok. Masih tenangan Mas Kori. Makanya kita percayakan kepada Mas Kori. Mas Alif ini angkat tangan. Dan satu lagi nih, di sini kan Mas Alif ini berperan banget ya di acara ini. Terus apa, memanage waktu segala macam. Makanya Mas Alif ini diposisikan agar tidak capek juga. Nah di mimpi saya seolah Mas Alif lah yang membawa mobil itu. Jalan mobil itu, dang. Tepat
Di tikungan tajam itu justru malah saya melihat di dalam mobil itu seolah ya, ini kayak melintasi. Dia ini kayak menyeberang pembatas jalan. Dan arahnya ini ke jurang. Buak. Saya melihat seluruh penumpang ini kayak benar-benar ini kayak berada di dalam toples, ini kayak dikocok gitu kan ya. Saya melihat ibu saya, Kori, saya melihat saudara-saudara saya, om saya, tante saya, adik-adik saya, ponakan saya ini melihat kayak mereka ini sampai kebentur-bentur bagian atasnya mobil. Akan tetapi saya merasakan kayak, loh kenapa saya baik-baik saja sedangkan mereka ini semua kayak kebanting-banting gitu kan. Nah setelah itu saya barulah teriak, hati-hati Lem, Alep, hati-hati Lem. Mobil itu pun berhenti, serak. Jadi kalau jurang gitu kan, kayak ini jalanan, dengan jalanan. Nah ini bawah misal jurang, ini masih ada beberapa landai, gitu. Ada masih beberapa landai tanah yang nggak langsung ke jurang. Nah untungnya ini mobil ada di landaian tanah yang kedua, gitu. Jadi nggak langsung masuk ke jurang. Untungnya mobil itu berhenti di situ, di mimpi saya. Ketika mobil ini sudah berhenti dan selamat, saya memastikan ibu, ada Alif, ada semuanya. Oh ya udah selamat, alhamdulillah. Setelah itu mimpi pun putus, patah. Itu yang saya ceritakan ke mereka. Flashback tentang apa yang di dalam mimpi saya pun selesai. Pada saat saya menceritakan apa yang saya rasakan mimpinya itu seperti itu, mereka pun langsung teriak, lah sama, sebelumnya kita mimpi yang sama. Ternyata mereka itu memimpikan hal yang sama, tapi mereka sama-sama nggak mau cerita pada saat di dalam mobil itu. Aneh nggak? Masa iya mimpi bisa sama? Ini diteruskan, nah tapi kamu kayak gini kan, pada saat itu kamu kayak gini kan. Tante saya ngomong seperti itu, om saya juga sama, kamu gini kan, kamu tenang tapi kami ini yang kayak gini. Kami semua teriak, nah kamu kayak gini kan. Ini sama. Dan tempatnya ini juga sama. Tempat tersebut, tikungan itu benar-benar mengerikan sekali pada malam itu. Nah kita lagi cerita-cerita seperti itu, tiba-tiba saya melihat, dan ini ada video realnya, saya melihat ada hewan. Jadi setelah sesampainya di rumah kan, tadi udah ngobrol, tiba-tiba saat ngobrol, mata saya ini kayak tertuju kepada kucing-kucing saya. Terutama si Bento gitu kan, yang kucing saya yang kayak harimau gitu kan, yang kayak macan. Dia ini kayak ngejar sesuatu. Pas saya lihat, ini kayak ular. Akan tetapi kecil. Kok kayak ular mau masuk ke rumah saya? Saya duduk-duduk di teras bareng sama keluarga gitu kan. Saya melihat, kebetulan pada saat itu memang bapak ini ada acara gitu. Ada acara dengan sahabat-sahabatnya bapak gitu, yang menjadikan bapak ini nggak bisa ikut event keluarga tadi gitu. Jadi bapak sendiri ada event gitu, ada acara pengajian. Disitulah saya melihat ada ular mau masuk rumah. Akan tetapi anehnya 3 kucing saya ini semua ketakutan gitu. Padahal gitu kan ya, ini mereka ini pada pemberani, kalau ada apa-apa dikejar gitu kan. Setelah saya mendekat, ternyata justru malah bukan ular, melainkan ini hewan ini kalau di tempat saya dia kayak bunglon, dia melebarkan sayapnya, akan tetapi kecil, sebesar jari gitu aja, ya. Sebesar jari. Dan kucing-kucing saya ini semua kayak takut. Saya lumrahin ketika saya dari jarak jauh, saya taunya ular gitu. Pak ular, pantesan aja kucing-kucing saya takut. Setelah saya mendekat, ternyata ini hewannya kecil. Nah, ini ada video yang berhasil kami abadikan. Saya langsung manggil Alep, Lep, ambil handphone, kita abadikan ini. Gitu, momen ini kita abadikan. Diambillah gambar tersebut. Pada saat gambar itu diambil, ternyata sikat pintu. Dan kucing putih.
bunglon dan kita nggak habis pikir, semua kucing takut. Saat itu om saya bilang, dah kita berdoa bareng. Nah setelah berdoa barulah om saya nginjek. Nah di situ ada videonya. Dua om. Oke, di situ diinjek. Setelah itu barulah saya disuruh ngambil tisu untuk itu. Saya disuruh berdoa itu. Takutnya kenapa-napa, takutnya gimana-gimana gitu kan. Ya, sempat di video itu, videonya tadi ya, ini sampai ini gosong dan anehnya biasanya tisu kan Kawannya kapan? biasanya tisu kan orang muter kok gini orang logis loh. Mana yang dari tisu mana? Video terus lihat. Dokongannya kita sebentar. Oh, coba tumbang itu. Ini tumbangnya. Sekarang tidak lainnya orang lepong. Iya. Yang ngerti barakin kan Raine ke belis lip. Apa ya? Balung-balungannya kuwi, Pak. Raine Ih. logisnya ketika sesuatu hal yang dibakar, jangankan kok daging, jangankan kok kulit, rambut atau apa ketika dibakar pasti mengeluarkan aroma gitu, mengeluarkan bau gitu kan. Ini enggak, sama sekali tidak mengeluarkan bau apapun. Ini enggak bau sama sekali, sampai semua mendekat. Iya enggak bau, enggak ada aroma sedikit pun yang menyengat hidung. Lah kok aneh. Sebagian akhirnya dianterin pulang satu persatu. Akan tetapi om saya ini nggak langsung pulang, gitu. Jadi pinjem motor saya untuk mengantarkan anak istrinya, gitu kan ya. Dia mencoba untuk balik lagi. Sementara saya ini kan beres-beres, ya kan, bersih-bersih badan segala macam. Saat kita kembali lagi untuk ngeliat bunglon itu, ya, hewan itu tadi, tiba-tiba hewan itu tadi beserta bekas tisu-tisu yang tadi untuk membakar semuanya lenyap, hilang. Ini gak ada bekasnya, bahkan bekas bakaran yang ada di tanah pun gak ada. Aneh. Jadi om saya pun mengatakan, ini kenapa mungkin dari kemarin ada kendala-kendala terus di YouTube kamu, mungkin ada sesuatu hal. Nah, nanti kita berdoa bersama biar semuanya aman. Alangkah baiknya kamu minta didoain juga sama subscribermu. Kita berdoa bersama untuk keselamatan bersama gitu. Pada akhirnya Om Mitun pun paginya ini memanggilkan sahabatnya. Sahabatnya ini tahu akan hal-hal seperti itu dan kita disuruh berdoa bersama gitu. Berdoa bersama dan pada akhirnya kita semua pun sudah tidak lagi yang namanya kayak was-was atau apa.
Karena apa? Ini ada keunikan nih. Keunikannya apa? Pada malam itu, ini tumben-tumbennya saya takut banget sampai saya ini, Bu, tidur bareng Dodo lah Bu, ayo Bu. Bapak lagi nggak di rumah, tidur bareng Dodo. Akhirnya ibu memaksa untuk, ya udah kamu aja yang tidur sini. Ternyata ibu saya pun ini juga sama-sama punya rasa takut sebenarnya. Pada malam itu saya ambil kasur, saya tidur di bawahnya ibu. Bener-bener takut. Nggak tahu kenapa ada anehnya lagi sebenarnya. Ketiga kucing tadi yang mencoba untuk melawan, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tidur semua di pangkuan saya. Takut. Nggak tahu, kayak mereka ini kayak ada sesuatu hal. Entah ini bentuk dari mereka ini melindungi saya atau apa. Yang jelas mereka ini kayak menggabung jadi satu, bergabung gitu di satu kamar sampai pagi. Nah barulah paginya ini om saya ini mengajak untuk berdoa bersama segala macam gitu untuk keamanan bersama. Dan baru kali ini ya ini terjadi di tempat saya. Ada sahabatnya om saya ini mengatakan mungkin ada orang yang nggak suka atau apa segala macam. Tapi saya tidak berpikir seperti itu gitu kan ya. Ini hanya saya berpikir positive thinking ya, tidak terjadi apa-apa segala macam. Ini bentuk dari ya natural aja, alam ya Mas Kori ya. Alam aja yang mungkin kebetulan gitu. Dan kita berdoa untuk keselamatan kita bersama. Gitu barulah kita bisa akhirnya upload di part yang kedua yang kemarin baru tayang gitu. Dan cerita pun selesai. Alhamdulillah kita semua selamat. Itulah kejadian yang tak lama dari hitungannya baru berapa hari kok. Kemarin sempat saya ini live Instagram tapi saya langsung tiba-tiba langsung log out kan. Ini karena ada sesuatu yang belum selesai. Ini ada obrolan. Nah, ternyata pada saat itu kemarin itu ini saya nyari Alif. Alif ini di mana nggak ketemu. Makanya sempet yang live tapi kok Alif nggak ada nih. Seperti itu. Ceritanya pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf ya. Ini raw ini tayangnya agak terhambat karena memang ada sesuatu hal yang nggak wajar aja sih gitu. Tapi saya menganggapnya ini ya positive thinking baik-baik saja. Saya minta doanya, dukungannya agar kami semua, saya dan tim saya ini baik-baik saja ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan banyak-banyak matur nuwun, terima kasih gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, horor atau apa segala macam yang di dekat kalian atau yang kalian rasakan atau mungkin cerita dari sahabat, saudara segala macam, kalian bisa mengirimkannya. Caranya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat. Oke? Nah, dikasih jeda ya, jangan sampai dikasih jeda. Kalau dilontrong semua nggak ada titik koma, wah saya yang koma nanti malah ngapainnya ya, bingung loh ini banyak banget gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan ya. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 08587103333336 nya 4 kali. Saya ulang 08587103333336 nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumbuk dengan WhatsApp lain. Siapa tahu saya bisa mampir ke kota kalian. Gitu, bisa podcast di sana kan jadi enak. Gitu. Oke, saya berdoa buat penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Banyak rezeki melimpah terus-menerus, sukses selalu. Sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan tim mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Yo Sky. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada